Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesehatan, kelapangan rezeki, panjang umur selalu terlimpahkan pada teman-teman semua, sobat pejuang skripsi yang sedang menyusun skripsinya. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan sharing tentang pengambilan sampel dari populasinya berdasarkan pada rumus Slovin. Masih ada tiga lagi rumus yang membahas tentang pengambilan sampel ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Oke, kita mulai teman-teman. Rumus Slovin sesuai dengan yang tertulis di video ini teman-teman. Kita nanti ada 4 rumus selain Slovin ini, berarti di sisanya ada 3 yang dimulai dari N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar kali E kuadrat, di mana N kecil itu adalah ukuran sampel dan N besar itu adalah populasi, sedangkan E adalah prosentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Jadi E ini adalah tingkat kesalahan dalam suatu penelitian. Pada video sebelumnya kita sudah bahas apakah kita menggunakan 1%, apakah kita menggunakan 5%, ataukah kita menggunakan 10%. Untuk penelitian ekonomi sebaiknya kita menggunakan 5%. Dari beberapa literatur di dalam buku ini ya, yang kita gunakan, yang pertama yaitu bukunya V. Wiratna Sujarweni di tahun 2014 dengan judul Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, yang diterbitkan oleh Pustaka Baru Pers, halaman 66. Ini bukunya teman-teman. Ini halamannya 66. Ini yang membahas tentang rumus Slovin. N kecil sama dengan N dibagi 1 plus N besar dikalikan E yang dikuadratkan. Kemudian buku kedua, masih bukunya V. Wiratna Sujarweni di tahun 2019 dengan judul Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, yang diterbitkan oleh Pustaka Baru Pers di halaman 82. Ini bukunya, Metode Penelitian Bisnis, kemudian ini halamannya, dan ini materinya tentang rumus Slovin. Kemudian buku yang ketiga yaitu bukunya Profesor Dr. A. Muri Yusuf MPD di tahun 2014 dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan, yang diterbitkan oleh penerbit Prenada Media Group Kencana di halaman 170. Ini bukunya. Ini halamannya. Ini materi tentang rumus Slovin. Baiklah teman-teman, kita coba melakukan perhitungan dari rumus Slovin, di mana N kecil merupakan sampel yang kita cari, sedangkan N besar adalah populasi yang akan kita ambil, kemudian dibagi 1 plus N populasi dikalikan E yang dikuadratkan. Diketahui jumlah N populasi adalah 200. Sedangkan tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05, yaitu 5%. Berarti tingkat kebenarannya adalah 95%. Oleh karena itu, kita hitung jumlah sampelnya. N sama dengan 200 dibagi dengan 1 plus 200 kali 0,05 kuadrat. 0,05 kuadrat kita kuadratkan jadinya 0,0025.
dikalikan 200 hasilnya 0,5. Ditambah 1 ya, hasilnya 1,5. 200 dibagi 1,5 adalah 133,33. Kita bulatkan jadi 133. Jadi sampel yang digunakan berdasarkan rumus Slovin ya, yaitu 133. Kita gunakan jika di bawah 0,5 kita bulatkan jadi 133. Jika di atas atau lebih besar sama dengan 0,5, maka kita akan tambah 1 di depannya untuk pembulatannya. Kemudian cara perhitungan rumus Slovin dengan berbagai jumlah sampel yang berbeda. Jika kita menggunakan 5%, maka populasi 100 sampelnya 80, populasi 200 sampelnya 133, populasi 500 sampelnya 222, populasi 1000 sampelnya 286, dan populasi 5000 sampelnya 370, yang 10.000 yaitu sampelnya 385, sedangkan 15.390 dan 20.000 populasi sampelnya adalah 392. Tapi apabila kita menggunakan 10%, maka populasi 100 sampelnya 50, 200 sampelnya 67, 500 83, 1000 sampelnya maka 91, 5.000 sampelnya 98, 10.000 sampelnya adalah 99, sedangkan 15.000 sampelnya adalah 99, 20.000 sampelnya adalah 99. Kalau dilihat perbedaan dari tingkat ketelitian ya, atau tingkat kesalahan yang digunakan 5% dengan 10%, dilihat sangat mudah yang 10%. Tapi kita kembali lagi bahwa penelitian kita yaitu penelitian ekonomi menggunakan standar 5%. Demikianlah contoh perhitungan dari rumus Slovin ya. Mudah-mudahan yang bisa kita sharingkan bisa membawa manfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Jangan lupa teman-teman subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang, like, comment, and share. Selamat berkarya, tetap di rumah saja. Jika keluar jangan lupa pakai masker. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.